Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa kembali. Ya, kali ini kita membahas tentang literatur review ya. Yang sebelumnya kita sudah bahas tentang tahapan penelitian ya. Nah, sekarang kita ke literatur review. Jadi saya harapkan dengan materi ini bisa lebih memahami bagaimana nanti alur penelitiannya. Oke, sebelumnya saya sampaikan lagi, ini materi saya dapatkan dari saya kuliah S2 dulu ya, bersama Prof. Romi Sotrowahono. Alhamdulillah beliau sudah mengizinkan untuk silakan disampaikan ke mahasiswanya. Oke ya, langsung saja. Kita butuh berapa menit ya di sini, nanti tinggal kita sesuaikan aja. Oke. Kemarin kita sudah bahas yang pertama pengantar penelitian, tahapan penelitian, kemudian yang ketiga ini kita bahas literatur review ya. Jadi di literatur review ini kita akan membahas 3 poin ya, literatur ilmiah, kemudian teknik mengolah paper, kemudian teknik mereview paper bagaimana. Kemarin sudah kalian sudah menentukan bidang garapannya, kemudian tema penelitian di bidang garapan yang kalian ambil ya, kemudian cari masalah penelitiannya. Oke, kini saya sampaikan tentang bagaimana literatur ilmiah ini ya, di mana saja cara mendapatkannya, kemudian ada teknik mengelola paper, baik menggunakan apa, software apa, aplikasi apa, kemudian bagaimana cara teknik mereview paper gitu ya. Oke, jadi manfaat mereview literatur ini yang pertama memperdalam pengetahuan. Pengetahuan apa? Ya, pengetahuan tentang bidang yang diteliti tentunya. Jadi kalau misalnya Anda semua memilih di bidang sistem informasi, ya berarti Anda memperdalam pengetahuan tersebut. Jadi artinya memperdalam penelitian di bidang yang Anda garap. Itu apa? Yang pertama. Yang kedua, mengetahui hasil penelitian yang berhubungan dengan yang Anda laksanakan atau yang Anda pilih gitu kan. Jadi hasil-hasil sebelumnya itu apa saja nih ya, literatur reviewnya ya, itu yang kedua. Yang ketiga, mengetahui perkembangan ilmu yang di bidang yang kita pilih atau ya lebih dikenal state of the art. Nanti biasanya state of the art ini ada di bab 2 ya, nanti disampaikan di situ penelitian siapa saja, minimal 3 peneliti ya, 3 peneliti di 3 tahun terakhir, kalau bisa 3 tahun terakhir seperti itu. Jadi lebih dari 3 ya lebih bagus. Ya, jadi nanti ketahuan, oh ternyata tema yang Anda pilih di bidang yang bisa bidang sistem informasi itu, oh ternyata si A, si B, si C. Nah, ada tuh. Jadi di literatur itu kalau bisa memang nanti ada cara-cara kita mencari papernya ya. Kemarin kan sudah disampaikan juga. Nah, di sini juga nanti coba saya sampaikan bagaimana cara mendapatkan di mana gitu ya. Kemudian yang keempat, memperjelas masalah penelitian. Ya, jelas. Jadi masalah penelitian ini Anda peroleh dari peneliti sebelumnya ya. Jadi di bidang garapan Anda apa, kemudian temanya apa. Nah, di tema itu dicari ya, kemarin kan sudah diajarkan bagaimana mencarinya, cara mencarinya dengan research trend on ya, atau research topic on. Nah, itu nanti kan Anda sudah mengetahui itu, dan kemarin sudah tugasnya sudah saya periksa semuanya. Jadi dengan adanya literatur yang terkait ini akan memperjelas masalah penelitian. Oke, kemudian jenis literatur ilmiah. Yang pertama ada literatur ilmiah paper dari jurnal. Ini yang paling saya rekomendasikan ya. Jadi yang paling direkomendasikan itu dari paper dari jurnal ya. Jadi kalau itu yang pertama, itu yang paling top tuh. Yang kedua, paper dari book chapter. Book chapter itu biasanya isinya ya paper juga, kumpulan paper itu biasanya itu ada book chapter. Kemudian ada yang ketiga itu dari paper conference ya, atau proceeding ya, conference atau proceeding. Biasanya kalau proceeding itu isinya ya sekitar 6 sampai 8 halaman. Itu makanya DG proceeding itu jelas tapi tidak detail gitu. Jadi yang paling direkomendasi ya yang pertama paper dari jurnal. Kemudian yang keempat
jenis literatur yang keempat itu tesis atau disertasi. Jadi kalau misalnya anda semua ini S1, ya, minimal tesis lah, jangan sama-sama S1 ya. Jadi jeruk makan jeruk jadinya. Jadi minimal tesis atau disertasi. Kemudian yang kelima, report atau laporan dari organisasi yang terpercaya. Misalnya anda penelitiannya studi kasus ada di misalnya di KPK, ya. Oh, data-datanya dari situ kita ambil, atau misal dari websitenya, atau misalnya penelitiannya tentang bencana alam, misalnya bencana alam gempa bumi misalnya, itu dapatnya dari mana? Nah, itu dari sumber-sumber yang terpercaya. Di report laporan-laporannya dari situ. Kemudian jenis literatur ilmiah selanjutnya nomor 6 itu buku textbooks, ya. Jadi ada 6 jenis literatur ilmiah yang memang digunakan, ya. Tapi rekomendasi dari saya diusahakan paper, semuanya paper. Kalau misalnya memang toh harus bentuk datasetnya harus laporan-laporan dari organisasi tertentu, ya silakan. Itu kan memang sesuai dengan apa yang topik yang Anda pilih gitu ya. Nah, prioritas tersebut yang paper dari jurnal itu bisa dicek ya di Simago JR, atau di situ nanti dicek aja. Jadi mengambil paper-paper yang terindeks oleh Scopus ya atau IC, silakan aja. Ya, di contohnya di sini nanti searching aja di simagojr.com, jurnal search, nanti di situ jurnal-jurnal yang Anda kira-kira jurnal yang paper yang Anda download itu yang di sciencedirect.com itu bisa dicek jurnalnya itu di ranking berapa, ada nggak di simagojr. Kalau tidak ada ya berarti masih kelas di rankingnya belum ada atau rendah gitu kan. Jadi kalau sudah masuk ke SJR biasanya itu jurnal sudah memang top gitu. Jadi untuk mengecek itu biar jadi sekalian penelitian kita referensinya itu berbobot semua ya. Jadi coba dicek nanti jurnal nama jurnalnya ya. Nama jurnal itu bukan judul paper ya, tapi nama jurnalnya apa. Jurnal itu satu buku ya, satu jurnal yang isinya beberapa paper. Itu nanti di search di sini. Kalau misalnya tidak muncul ya berarti memang jurnal itu belum ada rankingnya, kira-kira gitu. Kemudian setelah di search dia masuk ke Q berapa. Jadi yang tinggi kan Q1 ya, Q2, Q3. Nanti kalau misalnya dia masuknya kemana nih tahun, di situ kan ada keterangan dari tahun jurnal itu dia terbit di tahun, ada dari tahun 99 sampai 2013 misalnya. Kalau saya 2019 atau 2020 ya nanti kan ada keterangannya di situ. Jadi masuknya ke Q mana gitu ya. Nanti bisa dicek di situ. Kemudian di situ kan ada jurnal impact factornya ada berapa. Kalau impact factornya jangankan saat di sini contohnya 1,277 itu sudah sangat top ya. 0, saja nih kalau sudah masuk SJR sudah keren gitu ya. Jadi cara ngecek bacaan kita itu berbobot atau enggak ya di situ di Science di Simago JR ya, dicek di situ. Kemudian organisasi yang mengindeks jurnal ya, yang terkenal ya, yang pertama Thomson Reuters Web of Science ya, di sini workinfo.com. Kemudian ada Scopus ya. Kemudian yang ketiga Google Scholar. Jadi ini organisasi mengindeks jurnal yang paling ya, sering tren di Indonesia kan Scopus ya. Jadi kalau sudah terindeks Scopus sudah keren gitu kan. Kemudian ada juga di Google Scholar. Google Scholar ini mengindeks semua jurnal ilmiah atau paper ilmiah secara online ya. Jadi semua diambil oleh Google Scholar, baik yang bagus ataupun yang kualitasnya kurang bagus ya, itu udah ada semua di situ. Jadi diambil semua sama Google ya. Tapi kalau di Scopus sih sudah Scopus ya lumayan lah kalau sudah di Scopus. Oke, algoritma perankingan jurnal. Jadi ada algoritma untuk perankingan jurnal ini berdasarkan ini ya. Ada jurnal impact factor atau JIF itu yang biasa dipakai oleh IC Web Science. Kemudian ada eigenvector score atau IES. Kemudian ada Simago JR itu kan SJR. Kemudian ada source normalized impact per paper, SNIP ya. Kemudian itu bisa digunakan biasa digunakan Scopus juga. Kemudian H-index yang digunakan oleh Google Scholar.
Oke, ini insentif yang ada internasional ya, publikasi internasional, insentif publikasi internasional di ITB ya. Jadi kalau apa namanya, jika lebih dari atau sama dengan 30 ya berarti itu dananya di situ intensitasnya 25 juta ya. Ini data dulu nih sekitar tahun 2013-an ya. Sekarang juga mungkin sama ya. Jadi kalau misalnya jurnal internasional Scopus itu insentifnya 10 juta. Ya, sinilah kira-kira nanti kalau misalnya kita sudah masuk ke situ. Dari ITB. Ini sumber pencarian literatur nih, ada yang gratis, ada yang berbayar ya. Jadi yang gratis ada ini nih, ada SciHub.io ya, ada LibGen, Scholar Google. Nah, ini kemudian yang berbayar ada Science Direct dan seterusnya gitu ya. Nanti kita pilih yang mana, apa yang gratis atau yang berbayar. Nah, gitu ya. Ya, cara carinya bagaimana? Kalau di link Springer.com ini bisa di copy kemudian di copy ke SciHub.io misalnya atau yang lain ya, silakan. Ya, caranya seperti ini, nanti dapatlah papernya. Ya, sama di Science Direct juga sama caranya gitu ya. Saya skip aja nih. Nah, kalau misalnya ingin nyari di Google Scholar ya silakan aja. Jadi searching aja scholargoogle.com, kemudian misalnya dicari di search itu software defect prediction ya, nanti muncul di situ beberapa paper ya, kita bisa download di situ ya. Kalau di Google Scholar memang sudah gratis ya. Kita download bebas di situ ya, tapi kita harus bisa memilih ya paper-paper yang kualitasnya bagus atau tidak. Nanti kalau sudah terbiasa baca paper-paper ini ya biasanya tahu nih, wah ini paper yang saya baca nih, atau oh ini yang enggak nih enggak saya baca. Nah, silakan. Oke ya. Nah, kalau kita sudah tahu cara mencari papernya di mana ya, nanti kita juga diskusikan di grup ya cara mencarinya ya, jangan di sini. Nanti ini coba untuk pengetahuan aja, nanti kita diskusinya di grup, nanti lebih enak ya. Kalau di grup itu ya private dah, nanti silakan bertanya sepuas-puasnya. Oke, di sini selanjutnya nanti bagaimana teknik mengelola paper. Ya, biasanya saya merekomendasikan menggunakan aplikasi Mendeley. Ya, bisa di-download gratis di situ di mendeley.com. Ya, silakan buka web atau di Google aja Mendeley. Nanti di-download aplikasinya di Windows maupun di Mac ya, ada di situ ya. Kan dipilih. Jadi setelah kita download Mendeley, di situ buat foldernya, subfoldernya aplikasi Mendeley, diletakkan paper di situ. Jadi nanti di Mendeley nanti diajarkan di pertemuan khusus ya, khusus untuk teknik Mendeley. Nanti materi juga sudah saya ada, nanti saya siapkan, nanti tinggal dibaca-baca saja ya untuk Mendeley. Nah, ini tampilan jika kita sudah menginstal ya, install aplikasi Mendeley ya. Di situ nanti, nah di sini ada paper-paper yang sudah diupload. Nanti papernya diupload di add file, kemudian jadi paper ini paper bacaan kita ya, jadi dikumpulkan dari di situ dulu. Jadi nanti teknik buat daftar pustaka ya, daftar pustaka di situ nanti otomatis semuanya. Nah, ini nanti ada materi tersendiri ya, nanti saya skip aja ini. Ini materi tersendiri, bagaimana cara membuat daftar isi otomatis. Nanti komplit malah. Jadi bahkan dari daftar isi otomatis, kemudian daftar gambar, daftar tabel, ya. Kemudian sampai nanti daftar pustaka, nanti otomatis semuanya. Oke, saya skip aja ini. Nah, contohnya seperti ini. Jadi dengan menggunakan Mendeley ini kita jadi mudah. Nanti fokusnya memang fokusnya hanya penelitian ya. Nanti penelitian. Jadi pengaturan awalnya kita sudah. Jadi di Microsoft Word sendiri sudah ada menunya sebenarnya. Sudah ada menunya, ada citasi di situ untuk citasi referensi. Kalau nggak salah paling banyak digunakan itu antara dua ya, apa style atau
IEEE. Kalau model IEEE itu modelnya yang angka 1 gitu ya. Kalau yang apa itu biasanya nama peneliti dan tahun. Oke, saya lanjut. Nah, teknik mereview paper. Nah, teknik mereview paper yang pertama, paper itu ada dua macam ya, technical paper sama survey paper. Jadi kalau technical paper isinya biasanya hasil penelitian, eksperimen yang dilakukan oleh seorang peneliti. Itu kalau technical paper. Kemudian juga biasanya penilaian kualitas technical paper, kontribusinya ke pengetahuan. Itu kalau technical paper. Kalau survey paper biasanya isinya review survei paper yang sudah ada, biasanya 10 tahun yang 10 tahun ya, 10 tahun, range-nya 10 tahun biasanya, atau lebih bisa juga. Jadi di bidang tertentu, misal bidang sistem informasi, ya udah, jadi ada paper survei ya, di bidang informasi membahas tentang apa 10 tahun yang lalu. Nah, jadi sudah ada yang seperti itu. Jadi sebenarnya kita bacanya kalau bisa baru awal itu bacanya yang paper survei. Jadi kita tahu nih 10 tahun penelitian 10 akhir dari 10 tahun ini apa saja nih peneliti membahas tentang apa. Disitulah survei paper. Kemudian bisa juga jadi rujukan atau panduan penting bagi peneliti yang misal mahasiswa nih untuk S1 untuk membuat skripsi, nah menjadi rujukan panduan penting ya di situ. Jadi kita sudah dirangkumkan oleh peneliti gitu kan. Jadi 10 tahun yang lalu itu seperti apa, itu sudah dirangkumkan. Kita lebih enak sebenarnya. Biasanya survei paper itu biasanya lebih dari 20 halaman gitu ya. Banyak ya biasanya gitu. Karena isinya survei. Nah, ya coba misal cara memahami technical paper. Yang pertama, masalah penelitian. Jadi pahami dulu masalah penelitiannya apa. Apakah penelitian hanya menyelesaikan masalah yang dibuat-buat atau masalah penelitian dilandasi dan divalidasi. Ya, gitu yang pertama. Jadi ada juga paper yang masalahnya memang dibuat-buat, hanya dibuat aja. Jadi sebenarnya bukan sebuah masalah, tapi hanya dibuat-buat. Itu kebanyakan, bukan banyak lagi, memang kebanyakan ya. Jadi seperti itu. Jadi ada masalah penelitian memang ada landasannya dan divalidasi bahwa ini masalah. Nah, seperti itu. Itu yang pertama. Jadi yang kedua untuk kiat mereview technical paper, yang pertama tadi pahami masalah, yang kedua pahami kontribusinya di mana. Ya, seperti di awal-awal ya, di tahapan gitu kan. Jadi kita ulang lagi di sini. Jadi pahami kontribusinya. Apakah peneliti hanya mengulang hal yang sudah ada? Ya, itu yang pertama. Kemudian apakah peneliti menyadari literatur lain yang berhubungan dengan penelitiannya? Ya. Yang ketiga, pahami kontribusinya, apa yang baru dalam paper tersebut. Apakah dari segi metodologinya, dari algoritmanya, dari evaluasinya, dari validasinya, atau toolsnya, atau dan yang lain. Ya, di situ dipahami. Jadi yang pertama, apakah peneliti mengulang yang sudah ada, kemudian apakah peneliti menyadari literatur lain yang berhubungan dengan penelitiannya, apakah ada hal yang baru. Jadi pahami kontribusinya. Kalau tidak ada kontribusinya ya tinggalkan paper seperti itu. Jadi kita pilihnya, adakah kalau misalnya ada paper tersebut ada yang baru, original seperti metodologinya, metodenya, algoritmanya, evaluasi, validasinya. Dah paper seperti itulah yang nanti kita buat rujukan untuk penelitian kita. Kemudian kiat yang selanjutnya untuk mereview technical paper itu yang ketiga, pahami validitas kontribusinya. Ini yang terakhir. Jadi apakah teori atau model yang diusulkan sudah terbukti benar, gitu kan? Apa salah atau enggak? Kemudian adakah faktor-faktor aneh pada proses eksperimen penelitian? Jadi kalau misalnya ada hal yang menjanggal, aneh ini sepertinya, ya kita lupakan aja ya. Jadi kalau misalnya aneh nih data-datanya sepertinya kok aneh, di inputnya apa, kemudian outputnya apa, kalau merasa aneh, kalau kita sudah terbiasa membaca itu aneh, ya udah tinggalkan, berarti ada yang aneh di situ, jangan. Kemudian
apakah benchmark yang dilakukan realistis ya atau hanya buatan. Jadi apakah benar-benar kita cek benar-benar realistis ya untuk penghitungannya kah, algoritmanya di situ benar nggak kira-kira. Kemudian ataukah hanya membandingkan apel dan jeruk ya. Kalau hanya membandingkan ya berarti kan bukan penelitian. Ya kan sudah jelas. Ini buah apel, ini buah jeruk ya sudah jelas. Ini penelitian A, ini penelitian B sudah jelas. Itu yang kalau misalnya seperti itu ya ngapain orang dibandingkan aja. Misal dibandingkan pesawat Lion Air sama Garuda, hanya membandingkan apa di mana penelitiannya gitu ya. Kemudian apakah generasi cukup valid gitu. Jadi apakah seperti itu. Jadi nanti dicek validitas dari kontribusinya apa. Jadi ada 3 poin besarnya untuk review technical paper itu: masalah penelitian, kontribusi, dan validitas. Nah, untuk masalah penelitian merupakan alasan utama yang mengapa penelitian harus dilakukan. Di bab 1 biasanya nanti di bab 1 kan ada latar belakang masalah. Jadi ya isinya ya masalah-masalah penelitian. Kalau tidak adanya masalah, maka ya ngapain? Tidak ada alasan untuk diteliti, gitu ya. Yang pertama masalah. Kemudian dari review jurnal internasional dijadikan masalah penelitian sebagai parameter utama proses review. Jadi kita mereview jurnal internasional yang atau jurnal nasional lah kalau misalnya. Tapi saya rekomendasikan kalau misal dari Science Direct itu kan internasional semua ya. Jadi masalah penelitiannya dijadikan sebagai parameter utama. Jadi kita ambil dari situ, kita parameteran di situ aja untuk proses reviewnya. Jadi biar lebih berbobot. Tapi kalau misalnya memang nggak mampu ya minimal jurnal nasional ya, yang sudah terakreditasi. Ya, kita baca dengan detail ya. Kemudian lakukan masalahnya di penelitian itu apa, kemudian penelitian tersebut solusinya apa. Nah kita tiru aja dulu. Nah nanti di bagian akhir baru nanti kita mau kontribusi di mana, nah, kira-kira gitu. Kemudian masalah penelitian itu harus objektif, tidak subjektif, dan harus dibuktikan secara logis, valid, ya bahwa masalah itu benar-benar masalah, ya tidak dibuat-buat. Kemudian supaya logis dan valid perlu dilakukan objektivitas masalah dengan cara validasi masalah penelitian dengan literatur terbaru, gitu ya. Jadi itulah gunanya state of the art tadi ya. Jadi literatur yang terkait dengan penelitian kita. Jadi agar masalah penelitian yang kita angkat itu ya memang orang lain pun mengatakan bahwa itu sebuah masalah. Nah, kira-kira gitu ya. Jadi itu gunanya state of the art yang kita rancang. Ya, jadi untuk meyakinkan bahwa ini benar-benar masalah. Kira-kira gitu. Ya, ini contoh masalah penelitian. NN terbukti memiliki performa bagus untuk menangani data besar seperti pada data prediksi harga saham. Akan tetapi memiliki kelemahan pada pemilihan arsitektur jaringannya yang harus dilakukan secara trial error, sehingga tidak efisien dan mengakibatkan hasil prediksi kurang akurat. Nah, masalahnya di mana? Ya, masalahnya NN itu memiliki kelemahan pada apa? Pada pemilihan arsitektur jaringannya. Nah, itu di situ ya. Oke, dikuatkan di rumusan masalah bagaimana meningkatkan akurasinya sehingga akurasi dan efisiensi dari NN ya, apabila pemilihan arsitektur jaringan diotomasi menggunakan algoritma genetika misalnya. Berarti rumusan masalahnya berarti kita menggunakan algoritma genetika untuk apa? Untuk menangani masalah pemilihan arsitektur jaringan yang kurang efisien ya, yang dilakukan oleh NN. Tujuannya apa? Ya tujuan menerapkan algoritma genetika ya, untuk mengotomatisasi pemilihan arsitektur. Jadi algoritma genetika itu dicemplungkan ke atau digabungkan pada NN ya, neural network ya. Jadi gitu. Jadi contoh masalah penelitian. Jadi ada kontribusinya menambahkan algoritma genetika untuk menangani masalah NN di jaringan lagi ya. Kemudian ada contoh lagi, misalnya algoritma K-means memiliki kelemahan pada sulitnya penanganan key yang optimal dan komputasi yang tidak efisien bila menangani data yang besar. Itu Zhou tahun 2010 ya. Kemudian
research questionnya seberapa efektif algoritma B koloni bila dilakukan untuk menentukan nilai key yang optimal pada k-means. Jadi di sini algoritma B koloni dimasukkan ke dalam algoritma k-means, ya. Nah, yang nanti riset objektifnya menerapkan algoritma B koloni untuk menentukan nilai key yang optimal pada k-means. Itu menerapkan backward elimination untuk mengurangi jumlah atribut pada algoritma k-means. Jadi ada kontribusi di situ. Jadi tidak hanya menggunakan k-means, ya, sudah tahu k-means itu punya kelemahan sulit penentuan nilai key-nya yang optimal. Tapi kita coba digunakan ya kontribusinya hanya hanya menerapkan algoritma tersebut. Boleh nggak? Ya silakan. Kalau mungkin untuk tingkat S1 boleh ya. Tapi kalau lebih baik ya ada kontribusi penambahan algoritma lagi ya itu keren. Itu bisa jadi tingkat penelitian itu lebih tinggi ya dari S1 bisa aja. Ini contoh masalah penelitian dan landasannya. Kemarin sudah saya share juga ya yang punya saya. Kemudian bisa dibaca-baca hampir sama ya. Di sini masalah tentang atribut yang bersifat noise ya. Kemudian kelasnya bersifat tidak seimbang. Jadi literaturnya seperti ini, landasannya seperti ini. Ada 1 2 3 4 5 minimal 3 lah, paling pelit-pelitnya 3 ya. Kalau bisa lebih dari 3. Jadi kuat. Jadi landasan bahwa mengatakan ini sebuah masalah itu kuat. Karena apa? Oh, ternyata peneliti lain pun mengatakan bahwa ini sebuah masalah. Kemudian setelah kita rancang masalah penelitian dan landasannya, baru kita buat riset problemnya apa, riset questionnya apa, riset objektifnya apa. Ya, ada seperti ini contohnya. Jadi untuk riset questionnya algoritma pemilihan biasanya kalau riset question itu ada di rumusan masalah ya, nanti jadi rumusan masalah di bab 1 nanti di situ ada. Nah, untuk riset objektifnya ya berarti nanti cara penyelesaiannya yang menggunakan itu ya, nanti bisa jadi dari rumusan masalah nanti kita bisa melihat hasilnya di akhir di bab 5 yaitu bab 5 ya. Jadi kesimpulannya di kesimpulan nanti ada kesimpulannya match gak dengan rumusan masalah. Kalau misalnya tidak match ya berarti ada yang aneh di situ gitu ya. Oke, syarat masalah penelitian yang pertama menarik. Motivasi kita untuk melakukan penelitian dengan serius. Ya kalau misalnya masalah penelitian nggak menarik ya apain? Nggak kurang greget gitu ya. Kemudian bermanfaat. Manfaat untuk siapa? Bagi masyarakat dalam skala besar maupun kecil. Contoh bisa kampus, sekolah, kelurahan atau yang lain. Kemudian yang ketiga itu merupakan hal yang baru ya, syarat jadi hal yang baru tuh wah ini baru ada nih jadi keren. Kalau yang sudah ada ya berarti sudah nggak ngetrend lagi, sudah nggak heran lagi ya. Jadi hal yang baru ini maksudnya solusi barunya lebih efektif, murah, cepat misalnya. Kemudian dapat diuji atau diukur, indikatornya apa? Kalau misalnya untuk penelitian korelasi ya korelasi berapa variabel gitu kan misalnya. Kemudian dapat dilaksanakan khususnya berkaitan dengan keahlian, ketersediaan data, kecukupan waktu yang dana. Kemudian hindari riset yang impossible, yang tidak mungkin lah. Contoh misalnya saya punya ide karena Jakarta Macet, idenya saya mau riset membuat lorong waktu misalnya. Iya, oke lah, tapi iya atau enggak kira-kira bisa nggak ya? Nah, kalau misalnya tidak mungkin ya impossible ya mendingan jangan gitu ya. Jadi paling nyaman yang masalah penelitian itu ada nggak orang lain melakukan. Kalau ada berarti itu bisa dilakukan. Kalau misal masalahnya menurut kita masalah kemudian dicari paper lain tidak ada ya berarti itu tidak mungkin dilakukan atau tidak layak dilakukan. Kira-kira gitu ya. Kemudian syarat masalah yang lain merupakan masalah penting. Jangan melakukan penelitian terhadap suatu masalah yang tidak penting ya. Kalau hanya misalnya contohnya toko itu belum punya web, kemudian kita buatkan web lah. Apa masalahnya apa? Harus jelas dulu. Belum tentu kalau dibuatkan web itu laku ya. Belum tentu ya. Jadi
Jadi harus tahu itu. Kemudian tidak melanggar etika, ya, tidak penelitian itu harus dilakukan dengan kejujuran, metodologi, prosedur, tidak melanggar privasi, publikasi harus objektif, ya, tidak boleh melakukan penipuan, pengolahan data, nah itu jangan ya. Jadi artinya penipuan pengolahan data itu ya berarti memanipulasi data lah, itu nggak boleh, gitu ya, tidak melanggar etika. Oke. Kemudian survei paper, ya. Jadi tadi kita kiat-kiat untuk mereview paper technical ya. Sekarang bagaimana kiat mereview paper survei? Yang pertama, pahami dulu research questionnya. Ya, biasanya tertulis secara eksplisit di paper ya, di situ research questionnya. Jadi apakah misalnya? Jadi biasanya kalau research question kan bagaimana? Nah, di situ nanti biasanya ada. Jawabannya RQ ada di bagian result atau analisis. Jadi nanti cara paling gampang itu nanti lihat setelah baca abstraknya, di situ ada research questionnya bisa di situ. Kemudian jawabannya itu ada biasanya sebelum result atau hasil analisis itu biasanya ada di situ. Ya, kita paling nyaman di situ ada. Paling bawah berarti kan ya. Kemudian perhatikan pelan-pelan apabila RQ ada tentang base method atau algoritma. Jadi karena di situ akan dibahas di state of the art metodenya. Jadi kalau misalnya RQ-nya membahas tentang metode atau algoritma, ya berarti Anda harus pahami dulu tuh tentang state of the art method yang ada di literatur review-nya. Kemudian perhatikan juga RQ tentang research problem atau challenge ya. Jadi di situ kita bisa menemukan masalah penelitian terkini. Jadi di research problem itu kita bisa melihat penelitian yang terkini, yang ngetrend sekarang minimal 3 tahun terakhir itu nanti bisa terlihat. Contoh-contohnya nih, berikut contoh dari survei paper ya punya Liao et al tahun 2013. Jadi judul-judulnya sudah jelas. Intrusion Detection System, a Comprehensive Review biasanya. Jadi ada reviewnya biasanya. Jadi Galar et al tahun 2012 misalnya, a review on assemblies for the class imbalance problem, bagging, boosting, and hybrid based approach IEEE ya. Di situ masuk di jurnal IEEE. Kemudian punya et al tahun 2012 ya. Jadi Systematic Literature Review. Jadi biasanya paper review itu untuk judul-judulnya biasanya ada review. Nah, disitulah nanti Anda baca, pahami ya bagaimana isinya, apa saja yang dibahas di situ. Ini contoh-contohnya ya. Punya Jiang Feng et al. Kemudian ini contohnya punya Tracy Hall. Kemudian oke ya. Jadi sampai sini ya pembahasannya. Kita nanti bahas atau diskusi, lanjutkan di diskusi baik di WA. Jadi jangan berhenti ya diskusinya. Saya berharap ya kalau lebih cepat sih paling nyaman di WA group ya, paling nyaman di WA group. Jadi langsung ke handphone. Di Google Class juga bisa sebenarnya. Tapi biasanya notifikasinya tuh terlambat. Jadi paling nyaman tuh di WA, jadi langsung dia Anda. Jadi diskusi di situ, jangan sampai dengan jarak 1 minggu ini tidak ada diskusi. Jadi kayak mati jadi kayak grupnya ya. Jadi saya berharap ya nanti dengan materi ini ada diskusi di situ. Ini kebetulan di semester akhir ini ya. Jadi cocok ya mulai dari saat ini Anda melakukan penelitian. Jadi jangan nunggu nanti waktu semester 8 ya, itu nanti sangat mepet, nanti tidak akan bisa ya. Mendingan dari semester yang pertengahan ini Anda sudah mulai membuat penelitiannya. Oke ya, sampai sini saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.